sini saya akan menjelaskan materi mengenai spektroskopi infrared atau IR. Maka dari itu, mari kita simak kembali videonya bersama-sama. Baik, selanjutnya kita memasuki materi mengenai spektroskopi infrared. Pada umumnya, cahaya tampak yang kita ketahui itu terdiri dari beberapa range frekuensi yang bisa dilihat dengan warna yang berbeda seperti berikut. Sedangkan untuk radiasi inframerah ini mengandung frekuensi yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dalam IR ini memiliki 3 jenis daerah cahaya, yaitu near, middle, dan far. Pada saat pengukuran spektrumnya dilakukan pada daerah cahaya IR tengah atau middle yang memiliki nilai panjang gelombang 2,5 sampai 50 mikrometer atau bilangan gelombang 4000 sampai 200 cm. Jadi spektroskopi IR ini merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada panjang gelombang tertentu. Energi radiasi yang dihasilkan ini akan menyebabkan vibrasi atau getaran pada molekul, dan juga spektroskopi IR ini memiliki pita absorpsi yang khas untuk setiap ikatan kimianya. Jadi spektroskopi IR ini sebenarnya banyak digunakan untuk menentukan gugus fungsi dari molekul organik dengan tipe spektrum yang berbeda-beda tiap gugus fungsinya. Selanjutnya di sini ada prinsip dari spektroskopi inframerah, yaitu bila suatu materi dilewatkan sinar radiasi inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh materi, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Agar senyawa tersebut dapat mengabsorpsi sinar IR, maka molekul harus memiliki perubahan momen dipol sebagai akibat dari vibrasi. Senyawa O2 dan E2 itu tidak memiliki perubahan momen dipol dalam vibrasi dan rotasinya, sehingga tidak dapat mengabsorpsi sinar IR. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari vibrasi pada suatu ikatan yang dapat menyebabkan terhadap perubahan momen dipol. Yang pertama ada vibrasi ulur, peregangan, atau stretching. Pada vibrasi ini yang mengakibatkan perubahan panjang ikatan pada suatu ikatan. Jadi ada dua atom yang berhubungan, kedua atom ini terikat pada pasangan elektron yang sama. Jadi vibrasi ini dapat mengalami ke depan, ke belakang, atau ke samping, ke atas satu sama lain seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua ada vibrasi tekuk atau pengerutan atau bending. Vibrasi ini hanya menyebabkan perubahan sudut ikatan saja. Ikatan yang terjadi dapat bervibrasi naik turun sepanjang waktu, dan jika diberikan energi yang tepat maka ikatan ini akan vibrasinya semakin kuat. Kemudian di sini ada skema alat pada spektrofotometer infrared, hampir sama dengan spektrofotometer ultraviolet, hanya saja di sini berbeda pada sumber sinarnya. Sumber sinar yang biasa digunakannya yaitu lampu tungsten atau Nars glowers, dan dispersi penyeleksi panjang gelombang juga menggunakan monokromator. Sinar radiasinya dilewatkan pada sampel, di mana suatu sampel organik itu akan terjadi penyerapan frekuensi. Kemudian detektor yang ditempatkan di sisi lain akan mendeteksi frekuensi yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya frekuensi yang melewati senyawa atau yang tidak diserap akan diukur sebagai persen transmitan. Dalam setiap identifikasi, absorpsi ikatan yang khas dari setiap gugus fungsi merupakan basis dari interpretasi spektrum inframerah. Beberapa daerah serapan yang khas pada tabel berikut ini dapat digunakan pada interpretasi awal untuk penentuan struktur menggunakan spektrum inframerah. Contohnya seperti regangan OH yang memberikan pita serapan yang kuat pada daerah 3350. Seperti yang tadi sudah diperlihatkan di tabel, jadi kemungkinan akan ada serapan yang tumpang tindih pada spektrumnya, sehingga terkadang membingungkan kalau itu gugus fungsi milik siapa. Sebenarnya tidak ada aturan pasti dalam menginterpretasikan spektrum IR, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti berikut. Yang pertama, spektrum harus tajam dan jelas serta memiliki intensitas yang tepat, seperti adanya regangan OH yang memberikan pita serapan yang kuat dan lebar pada daerah 3350. Yang kedua, spektrum harus berasal dari senyawa murni.
Kemudian yang ketiga, spektrofotometer harus dikalibrasi sehingga akan menghasilkan pita atau serapan pada bilangan gelombang yang tepat. Kemudian yang keempat, metode penyiapan sampel harus dinyatakan seperti jenis pelarutnya, konsentrasi, dan tebal sel yang harus diketahui. Kemudian untuk contoh spektrumnya, di sini saya menggunakan jurnal yang sama dengan pembahasan sebelumnya pada spektroskopi ultraviolet. Jadi jurnal ini berjudul Two New Terpenoid from Thalaromyces purpurogenus. Didapatkan 2 senyawa baru dari jamur Thalaromyces purpurogenus, yaitu berasal dari kelompok sesquiterpen dengan nama senyawa 9,10 asam diolhinoik, dan dari kelompok diterpenoid yaitu senyawa rousoelol C. Untuk menentukan gugus fungsi apa saja yang berada dalam kedua senyawa tadi, maka dapat ditentukan menggunakan spektrofotometer inframerah. Sifat fisik dari senyawa pertama yaitu berupa minyak berwarna kuning pucat dengan rumus molekul C15H21O4 dan mengandung 5 derajat ketidakjenuhan. Dan untuk senyawa yang kedua merupakan minyak tidak berwarna dan memiliki rumus molekul C20H28O5Na dan mengandung 7 derajat ketidakjenuhan. Untuk spektrum IR yang pertama diidentifikasi untuk senyawa 9,10 asam diolhinoik dan memiliki rumus molekul seperti berikut. Data di sini menunjukkan adanya pita serapan melebar dengan intensitas kuat pada daerah bilangan gelombang 3431,82 yang diduga merupakan serapan dari gugus OH. Kemudian 2 pita serapan pada 1695,55 dan 1647,36 merupakan serapan dari karboksil ikatan rangkap tak jenuh. Di sini juga ada pita serapan pada bilangan gelombang 2923,42 diduga serapan dari ikatan CH2 dan CH3. Kemudian spektrum IR selanjutnya ditujukan untuk senyawa rousoelol C. Berikut strukturnya. Data menunjukkan adanya pita serapan yang melebar dengan intensitas kuat pada daerah 3430,64 yang diduga dari gugus OH didukung oleh gugus karbonil atau ester pada bilangan 1741,85. Untuk dugaan ikatan CH2 dan CH3-nya berada pada bilangan 2960,46 dan 2928,36. Sebelum mengakhiri dari pembahasan ini, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, spektroskopi IR itu merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada panjang gelombang tertentu. Kemudian prinsip dari spektroskopi inframerah ini yaitu bila suatu materi dilewatkan sinar radiasi inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh materi dan sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Jenis vibrasi sendiri terdapat 2, yaitu vibrasi ulur yang mengakibatkan perubahan panjang ikatan dan vibrasi tekuk yang dapat mengubah sudut ikatan. Identifikasi spektrum inframerah dari masing-masing senyawa memiliki regangan yang khas untuk setiap gugus fungsinya. Berikut merupakan sumber yang digunakan dalam penyusunan materi ini. Sebagai akhir dari slide ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, penyampaian mengenai materi elusidasi struktur menggunakan spektroskopi inframerah telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.